Halo, selamat datang semua. Masih bersama Kak di sini. Di sini aku bakal menjawab pertanyaan, kenapa sih kalau kita ingin mengubah state berupa array di React, kita itu harus membuat array baru. Nah, di sini aku sudah punya studi case, di mana di sini kita akan menampilkan list of animal, kemudian kita bisa menambahkan list tersebut dengan cara klik tombol add animal di sini. Nah, contohnya seperti ini ya. Keluar fish, aku klik lagi di sini muncul cat, aku klik lagi di sini muncul dog. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita mempunyai sebuah state ya berupa array di sini. Array-nya array of string. Di sini sudah ada dua, ada fox dan rabbit. Di sini muncul juga fox dan rabbit. Array-nya kita namakan animals ya. Kemudian untuk mengubah state-nya kita pakai function namanya set animals. State animals ini bakal kita mapping di sini dan kita akan menampilkan LI ya untuk masing-masing item pada array-nya. Nah, kemudian ketika kita klik tombol add animal tadi, kita bakal menjalankan function add animal. Fungsinya ada di sini nih. Nah, kemudian setiap kali kita mengklik tombol add animal, dia bakal membuat animal baru ya. Di sini untuk membuatnya kita menggunakan faker. Jadi ini bakal muncul animal baru ya berupa string itu secara random. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ketika aku klik add animal dia bakal muncul secara random ya nama-nama hewannya. Karena kita menggunakan faker. Kemudian disimpan ke new animal. Kemudian kita membuat array baru di sini nih namanya new animals. Nah, di bagian sini nih kita mendeklarasikan array baru. Ya, jadi bukan mengupdate animals yang di sini enggak, tapi kita akan membuat sebuah array baru, kita mendeklarasikan array baru, kemudian kita spread animals yang sebelumnya yang ada di state dengan menambahkan new animal. New animal ini yang dari sini, yang kita generate secara random. Nah, baru setelah kita membuat array baru seperti ini, kita akan memasukkannya ke set animals ya. Jadi new animals yang ada di sini yang sudah dibuatkan array baru akan dimasukkan ke set animals sehingga dia bisa bertambah seperti ini ya ketika kita klik. Nah, yang menarik adalah ini pattern yang sudah umum ya yang digunakan di mana-mana kalau teman-teman lihat. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa di sini kita perlu membuat array baru ya? Kenapa tidak bisa kita menggunakan push aja? Jadi bisa gini, const new animals. Nah, di sini instead of kita membuat array baru, kenapa gak kita copy aja ya? Kita assign aja animals yang ada di sini ke new animals, kemudian new animals di sini kita push. Kita push dengan new animal, ya, animal yang baru. Ya, jadi list animals yang baru kita masukkan animal yang baru di sini. Nah, jadi kenapa gak gini aja gitu ya? Kalau kayak gini kan lebih simple ya. Jadi hanya menggunakan push, tidak perlu membuat array baru seperti ini, tidak perlu membuat array baru, tidak perlu spread dan kawan-kawan. Nah, mari kita coba. Kalau misalkan kita ubah jadi seperti ini, apakah masih works atau enggak ya? Ini kita save dulu. Ini aku refresh. Oke. Di sini aku klik add animal. Nah, di sini kelihatan ya. Ini ketika aku klik dia tidak bertambah itemnya atau animalnya. Nah, kenapa seperti itu ya? Ini apakah emang benar tampilannya yang berubah atau jangan-jangan new animal di sini nih ini gak bertambah atau jangan-jangan new animals yang di sini nih pushnya gak jalan. Oke, coba kita buktikan ya. Jadi di sini coba kita console log new animals. Ya, kita bakal buktikan nih apakah benar new animals ketika di push dia bakal bertambah animal baru. Aku save, refresh lagi. Oke. Ini aku klik add animal. Nah, di sini bertambah ya. Kalau secara data, secara array
Di sini bertambah, udah ketambahan bird. Tambahin lagi, ada cow, aku tambahin lagi, ada crocodilia. Nah, tapi secara array udah ke-update, tapi secara tampilan ya dia tidak terupdate. Hanya 2 seperti ini. Nah, ini apa yang terjadi ya? Nah, kalau kita ingat-ingat lagi di React, ketika tampilan itu berubah, itu disebabkan karena ada state yang berubah. Nah, kalau ini gak berubah tampilannya, apakah state kita gak berubah? Ya mungkin jawabannya itu ya. Tapi pertanyaannya kenapa state kita gak berubah ya? Padahal di sini kita udah jelas-jelas memanggil set animals. Dimana kalau set animals dipanggil harusnya state animals kita berubah dan tampilannya juga ikutan berubah. Nah, apa iya ketika kita memasukkan set animals di sini dengan new animals ya, apakah value yang kita masukkan itu sama? Bisa jadi. Tapi tadi kita udah buktikan ya, ketika kita console log new animals, di sini benar-benar berubah. Yang awalnya cuma 2 ya. Ini cuma 2 nih isinya. Fox, rabbit. Di sini ketika kita jalankan add animal, dia bertambah nih fox, rabbit, bird. Dijalankan lagi, ketambah cow. Dijalankan lagi, ketambah lagi crocodilia. Jadi new animals di sini bisa dibilang ya value-nya berubah. Artinya harusnya terupdate. Itu yang biasanya kita pikirkan. Tapi coba kita breakdown lagi ya. Kita coba lebih detail lagi dalam memahami source code yang menggunakan push ini. Nah, di sini saya sudah punya Figma Jam. Coba kita visualisasikan ya apa yang terjadi di sini. Jadi di sini ini kita mulai dari baris yang 10 aja ya. Jadi di sini ini kita punya nah, kita punya variabel baru namanya new animals. Nah, kita di sini bikin nih. Jangan dari sana dulu, mungkin kita mulai dari yang ini dulu ya. Animals. Kita punya variabel namanya animals. Kemudian animals ini bakal pertama kali diisi oleh sebuah array yang isinya itu fox dan rabbit. Oke, di sini aku bikin dulu kotaknya. Mungkin agak di zoom ya. Nah, seperti ini. Jadi dia bakal diisi sebuah array yang isinya itu fox dan rabbit. Nah, seperti ini ya. Ini semoga gak terlalu kecil. Oke, nah ini harusnya kelihatan. Nah, kemudian si animal ini bakal diassign ke ini ya, ke fox dan rabbit ini. Dia aku kasih tanda panah seperti ini. Jadi animals ini bakal menunjuk ke array fox dan rabbit. Nah, kemudian di sini di baris 10 ini ketika kita menjalankan add animal, kita bakal membuat sebuah variabel baru namanya new animals. Oke, aku buat di bawahnya nih. New animals. Nah, kemudian si new animals ini dia diisi oleh animals. Ya, dia menunjuk animals. Nah, ketika ini terjadi, biasanya yang kita visualisasikan di pikiran kita adalah, oh oke, new animals akan diisi oleh animals. Berarti animals ini kan isinya sebelumnya adalah ini nih, fox dan rabbit. Oke, berarti aku akan membuat array baru di sini atau membuat value baru di sini. Kemudian si new animals akan menunjuk array yang ada di sini. Nah, ini yang biasa kita visualisasikan di kepala kita ya. Nah, tapi cara kerja JavaScript ini tidak seperti ini. Ketika kita membuat variabel baru new animals gitu misalkan, kemudian diisi oleh animals, dia tidak membuat array baru seperti ini ya. Visualisasinya bukan seperti ini, melainkan seperti ini. Dia akan menunjuk ke value ya, si new animals ini akan menunjuk ke value yang ditunjuk oleh animals, yaitu di sini. Nah, jadi bakal seperti ini yang terjadi. Animals dan new animals itu menunjuk pada array yang sama. Nah, kemudian di sini new animals-nya
ya, array yang ditunjuk new animals kita push, kita tambahkan animal baru nih secara random ya. Jadi di sini new animals menunjuk pada array apa? Dia menunjuk pada array yang ada di sini dan ditambah sama dia. Oke, dia nambah misalkan cat gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Kemudian ya kita console log tadi kan, kita console log new animals. Oh iya, bertambah. Dia bertambah nih. Udah ada cat gitu ya. Kemudian kita set animals. Nah, yang kita set animals-nya adalah new animals, yaitu yang di sini. Nah, kemudian bayangkan di dalam function set animals, si React ini kayak nge-compare atau membandingkan. Animals yang sebelumnya dengan animals yang baru dimasukkan, itu ada perbedaan atau enggak. Nah, di sini masalahnya muncul. Kenapa? Karena animals ya, yang lama, ini kan animals yang sebelumnya ya. Dan new animals itu menunjuk ke array yang sama. Jadi yang di-compare satu array yang sama. Dan itu bakal selalu true, bakal selalu sama. Nah, ketika itu sama, React kayak, oh ini kamu masukin array yang sama seperti sebelumnya. Berarti gak ada perubahan dong. Ketika gak ada perubahan, aku gak bakal mengupdate tampilannya. Nah, itulah yang barusan terjadi. Dimana secara array, dia sudah bertambah, tapi React menganggapnya itu tidak berubah. Nah, itu karena cara kerja JavaScript yang seperti ini. Dia tidak membuat array baru, melainkan dia akan menunjuk ke array yang sama ya. Ketika kita melakukannya seperti ini nih. Const new animals sama dengan animals. Nah, beda halnya kalau misalkan, ini aku matikan dulu. Kita melakukannya ini seperti ini. Jadi new animals bakal membuat array baru ya. Jadi dia bakal membuat array baru. Kemudian value dari animals yang lama itu bakal di spread ya. Di sini ada fox, rabbit. Kemudian akan ditambahkan new animal. Misalkan new animalnya itu cat tadi ya. Sini cat. Nah, si new animals ini menunjuk pada array yang baru ini. Dia menunjuk ke sini nih. Nah, seperti ini. Sedangkan yang animals tadi masih tetap nih isinya. Dia masih tetap seperti ini nih. Masih ada 2, di sini udah ketambahan cat gitu ya. Karena kita setelah spread kita tambahkan new animal. Nah, kemudian di console log new animals-nya ya, ini bakal muncul fox, rabbit, cat seperti tadi sama. Tapi yang berbeda nanti di set animals, dia bakal memasukkan new animal yang di sini ya. Yang array yang ini. Kemudian di balik layar si set animals ini bakal nge-compare, React bakal nge-compare. Oh, animals yang lama yang ini apakah sama dengan yang ini? Oh, tidak, mereka itu berbeda. Nah, ketika mereka berbeda, maka React bakal tahu, oke, kalau ini berbeda, aku harus mengubah tampilan UI-nya atau tampilan komponennya. Nah, that's why ketika kita menggunakan yang seperti ini ya, dia bakal terupdate ya. Aku save, refresh, kita klik add animal. Oh, masih belum. Kita klik add animal, dia bertambah. Wah, kebetulan sama ya, rabbit. Klik lagi lion, kita klik lagi bird. Nah, itulah yang terjadi. Jadi, itulah alasan kenapa kita harus membuat array baru ketika kita akan mengupdate state yang berupa array. Gimana? Kebayang? Kalau gak kebayang, komen di bawah.